Anda masih menyaksikan Creative Money. Oke, saya mau nanya nih. Jadi untuk Mas Agus, sekarang untuk jualan paper art ini jualannya di mana? Saya sampai sejauh ini baru di Instagram, lewat Instagram. Seperti yang tadi saya bilang, saya nggak berani terlalu buka. Karena kalau udah buka, itu terlalu cepat, itu saya takut itu cepat turun juga. Gitu. Saya jaga itu. Dan saya juga kepengen bisa sama mbaknya bisa sampai bawa keluar. Sampai saat ini yang bisa dibawa keluar itu kadang-kadang ekspatriat. Jadi yang hand carry, karena ini juga fragile kan. Susah jadi ya? Saya juga harus jaga supaya nggak hancur di waktu pengiriman begitu. Jadi kalau yang untuk keluar sampai Australia itu Amerika itu udah tapi ya sampai sejauh ini orang yang dari sini bawa ke sana hand carry gitu. Saya nggak bisa sampai packing harus pergi ke sana, itu belum terpikirkan dan kepingin juga seperti mbaknya ini. Tapi ya sampai sejauh ini saya baru main di Instagram. Oke, untuk di Indonesia jadi jualannya di Jakarta aja atau udah keluar kota juga? Udah keluar kota, dari Sabang sampai Merauke, udah sampai Aceh. Oh ya? Iya. Wow. Terus sampai di Merauke, saya udah pernah udah kirim gitu. Dalam sebulan jadi bisa berapa orderan nih kira-kira? Saya nggak begitu mau ambil terlalu banyak ya, saya jaga mood itu gitu. Oh, jadi benar-benar dijaga moodnya. Iya. Waiting list banyak dong? Iya, waiting list juga? biasanya harus waiting list. Ya itu makanya saya bilang saya minta spare waktu 2 minggu gitu. 2 minggu itu untuk ya yang waiting list, saya cari ide itu semua saya ituin. Jadi nggak bisa satu hari besok kirim, besok bisa sih. Bisa sebenarnya kalau mau ya. Kalau mau bisa. Iya. Tapi dinikmati aja berarti. Iya. Oke, Mbak Devi gimana? Kalau Mbak Devi tadi kan bilang kalau dijual di US marketplace gitu. Ada rencana mau dijual ke negara-negara lain juga apa gimana? Sebenarnya itu yang marketplace itu dia ke banyak negara, cuman mayoritas pembeli saya bayarnya dari US. Dari Amerika, ya. Selain itu terjualnya di negara-negara mana lagi? Banyak di beberapa negara di Eropa juga seperti itu. Oke. Di Asia? Di Asia cuma 3% seperti di Eropa yang sama Amerika yang banyak ya. Oke. Rencana kedepannya gimana nih Mbak Devi untuk lebih menggalakkan bisnis washi ini? Saya mungkin mempopulerkannya. Saya banyak memberikan pengajaran kepada guru supaya pengetahuannya, keterampilan ini lebih dikenal. Semoga juga bisa jadi kegiatan kewirausahaan yang bisa membangkitkan perekonomian mikro sih harapannya. Oke. Mungkin ada tips-tips bagi penonton yang ngeliat, lucu nih washi, saya pengen belajar. Tipsnya gimana tuh? Susah nggak sih gitu? Tekun aja dan terus usaha, jangan gampang nyerah sih. Oke. Kalau untuk Mas Agus gimana? Ada rencana ke depannya? Rencana ke depannya itu saya juga kepingin bisa apa Mas keluar. Agus udah happy nih jalanin begini aja atau gimana, mau ekspansi gimana? Orang bisnis nggak boleh begitu katanya. Harus ada ide baru. Dan next kemarin juga saya udah pernah itu, saya ingin mengajarkan dengan bekerja sama dengan lapas-lapas. Saya ingin mengajarkan buat mereka juga. Jadi supaya mereka suatu saat kalau misalkan udah keluar dari lapas, mereka bisa kepake gitu. Misalkan mereka nggak keterima ke tempat lain, mereka bisa kepake ilmu yang pernah saya ajarkan gitu. Buktinya saya di Tunarungu pun saya bisa ngajarin gitu. Iya. Gitu. Itu mungkin panggilan sosial ya gitu ya. Mungkin ya. Kalau untuk secara bisnisnya ada rencana ekspansi mungkin dalam 2-3 tahun ke depannya lagi? Kalau bisa nanti pengen saya mau pengen jual bahan baku. Nah itu terus habis itu juga buka toko berarti, buka lapak? Oh enggak, lewat situ karena beberapa yang seperti media-media yang itu udah memanggil juga, tapi masih belum sempat begitu, jadinya next akan ke situ gitu. Oke. Kalau tadi bicara kan kesannya bisnisnya kayaknya doing very well gitu, berarti secara untung tuh sangat memuaskan? Untung memuaskan itu buat saya lebih bukan ke uangnya, tapi kepuasan di batin buat saya. Misalkan orang berterima, dia begitu melihat itu seneng, itu buat saya itu lebih berharga daripada uang yang mereka bayar ke saya. Itu
buat saya untuk bekerja seperti ini itu nilainya lebih besar begitu di situnya begitu. Terus habis itu ketika bikin ini saya biasa minta rinciannya ya. Misalkan hobi suami atau istri, misal mereka itu saya getting harus to know the client gitu ya. Mau mengikutin gitu. Kadang-kadang suami istri buat ke suami, mereka nggak tahu begitu saya tanya hobinya apa, nggak tahu warnanya apa, sukaan nggak tahu. Nah itu sejak itu saya harus tuntun mereka. Ketika saya udah mulai tuntun, oh iya hobinya ini, oh iya warnanya itu buat saya itu kesukaan buat saya bisa membimbing. Terus kadang-kadang orang, oh iya mas, karena anak saya kemarin bulan lalu udah nggak ada, mereka bisa curhat begitu. Buat saya itu nilai yang lebih gitu daripada nilai uang. Buat saya itu. Gitu. Oke, wow. Deep ya ternyata ya, dalam juga gitu ternyata dari bisnis art bisa ikut membimbing, membantu dan menjalin koneksi dengan klien-klien. Oke, mungkin pertanyaan terakhir untuk Mbak Devi juga. Untuk orang yang mungkin penasaran nih pengen ikut terjun ke dunia bisnis paper art ini sebenarnya cukup nggak sih untuk menjadi mata pencaharian utama, atau ini sebenarnya hobi-hobian sih gitu, sambilan gitu saat ini? Seberapa serius dia mau menjalaninya, tapi mungkin sih, sangat mungkin saya rasa. Bisa. Kalau untuk Mbak Devi gimana? Saya full time jadinya full di sini. Jadi bisa ya dijalanin bisa, untuk mata pencaharian utama ya. Kalau Mas Agus gimana? Karena saya tergantung mood itu. Jadi saya nggak bisa harus terjun satu bidang. Saya harus ada bidang lain. Ketika ini saya harus ada backup break, saya kerjain yang ini. Ketika ini udah break, saya gitu. Dan itu kan saling menopang satu dengan lain. Ini nggak bisa terus begitu, itu nggak ada masanya karena itu. Nah masanya itu yang saya harus jaga. Oke, baiklah. Ya, terima kasih untuk Mbak Devi dan juga Mas Agus sudah hadir di Creative Money, karena ternyata ini perlu banyak kecintaan ya untuk membuat bisnis paper art. Ya, demikian Creative Money pemirsa, saya Luisa Kusnandar undur diri, sampai jumpa di pekan berikut.